Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi memiliki organ-organ ginjal, paru-paru, kulit, dan liver. Ginjal melakukan filtrasi pada glomerulus, absorpsi pada tubulus, dan sekresi pada ureter. Ureter mengeluarkan urea, urin, asam, dan kreatin. Paru-paru mengeluarkan CO2 dan air melalui alveolus. Kulit mengeluarkan keringat melalui kelenjar keringat. Liver mengeluarkan zat racun dan bilirubin. Kulit atau integumen memiliki fungsi sebagai alat ekskresi, mengeluarkan keringat, air, NaCl, sisa metabolisme, plus urea dan asam. Sebagai alat pengatur suhu tubuh. Ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Keempat, sebagai indera peraba. Kelima, sebagai pelindung akan hilangnya air dari dalam tubuh. Keenam, sebagai pelindung tubuh dari gesekan. Dapat dilihat pada gambar, struktur kulit mempunyai stratum, corneum, pori-pori, rambut, organ Meissner, permukaan kulit, epidermis, dermis, jaringan lemak, jaringan bawah kulit, organ Pacini, kelenjar keringat luar, kelenjar keringat dalam, folikel rambut, serabut saraf, corpus rufini, kelenjar sebasea, otot penegak rambut, stratum germinativum, stratum granulosum, stratum lucidium, dan stratum corneum. Epidermis atau kulit ari terdiri dari beberapa stratum atau lapisan. Stratum corneum, lapisan tanduk, stratum tersusun atas sel mati yang selalu mengelupas. Kedua ada stratum lucidium, lapisan berwarna bening. Ketiga ada stratum granulosum, mengandung pigmen melanin. Keempat ada stratum spinosum, sel-selnya dapat memperbanyak diri. Dan kelima ada stratum germinativum, selalu tumbuh membentuk sel baru keluar. Dermis, kulit janggat, memiliki struktur pembuluh darah. Kedua akar rambut. Ketiga ujung-ujung saraf. Keempat kelenjar keringat. Kelima kelenjar minyak atau glandula sebasea. Dan keenam adalah lapisan lemak subkutans. Proses mengeluarkan keringat dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Ketika suhu meningkat, suhu darah meningkat, merangsang hipotalamus, mengekskresikan hormon, masuk ke darah, merangsang pembuluh darah dan pembuluh darah melebar, kecepatan aliran darah menurun, kelenjar keringat mengeluarkan keringat, dan suhu tubuh menurun. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat? Yang pertama ada aktivitas tubuh, yang kedua ada suhu lingkungan, ketiga ada guncangan emosi, dan keempat ada rangsangan saraf simpatetik akibat emosi. Bisa dilihat dalam gambar ketika keadaan kulit pada saat cuaca panas. Yang kedua ada organ hati atau hepar. Fungsi hati dalam ekskresi sendiri menghasilkan empedu secara terus-menerus yang ditampang dalam vesika velea atau kantung empedu. Empedu berasal dari penghancuran hemoglobin eritrosit yang telah tua. Eritrosit yang telah tua dirombak di dalam hati. Hb dilepaskan dari sel darah merah eritrosit. Hb dipecah menjadi hemin, zat besi, dan globin. Enzim arginase berperan dalam proses penguraian asam amino atau deaminasi. Asam amino arginin menghasilkan ornitin yang dinetralkan dalam hati, mengikat amonia dan CO2 yang bersifat racun. Urea diserap oleh ginjal. Yang ketiga ada organ paru-paru. Fungsi paru-paru sebagai alat ekskresi mengeluarkan CO2 dan H2O yang diangkut oleh darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru. CO2 dan H2O diekskresikan melalui proses ekspirasi. Yang keempat ada ginjal. Ginjal memiliki dua bagian, ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Salah satu sistem ekskresi pada manusia adalah sistem urin. Organ penyusun sistem urin antara lain ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem urin. Ginjal sering disebut juga dengan buah pinggang karena letaknya yang berada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Dapat dilihat dari gambar, ginjal memiliki struktur vena bawah, nadi perut, kelenjar anak ginjal, lubang masuk ginjal,
ginjal kanan, ureter, ginjal kiri, korteks, medula, pelvis renalis, kandung kemih, dan uretra. Fungsi pada ginjal. 1. Mengeluarkan sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, urea atau asam urat dari tubuh, mengeluarkan bakteri, obat-obatan, dan zat warna, mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam basa, serta membuang kelebihan makanan seperti gula dan vitamin. Struktur ginjal memiliki bagian-bagian utama seperti korteks, medula. Korteks dan medula terdapat kurang lebih 1 juta nefron. Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Dan yang ketiga ada pelvis renalis. Dapat dilihat pada gambar sebuah nefron dengan pembuluh-pembuluh darah yang mengitarinya. Bisa dilihat pada gambar ada korteks, medula, dan di sebelahnya ada kapsula Bowman, glomerulus, tubulus contortus proximal, tubulus contractus distal, ductus pengumpul, dan lengkung Henle ada 2, turun dan naik. Nefron terdiri dari kapsul Bowman berbentuk mangkuk atau piala, glomerulus untayan pembuluh kapiler yang dindingnya bertautan dengan dinding kapsul Bowman. Tubulus renalis dibagi menjadi tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Gimana sih mekanisme terbentuknya urin? Urin merupakan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan ginjal. Bagaimana terbentuknya urin? Proses pembentukan urin berlangsung melalui 3 tahap. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Seperti yang dibilang sebelumnya, urin terbentuk melalui 3 tahap. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi sendiri merupakan proses ini terjadi ketika darah yang mengandung air gula, garam, urea, dan lain-lain masuk ke dalam glomerulus dan disaring. Maka terbentuklah filtrat glomerulus atau urin primer. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses ini terjadi di tubulus proximal hingga lengkung Henle dan menghasilkan urin sekunder. Augmentasi atau penambahan zat terjadi pada tubulus contortus distal lalu dihasilkan urin sesungguhnya dan dibawa ke tubulus collectivus. Apa sih kelainan-kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia? Kelainan dan penyakit pada kulit, diantaranya ada eksim, penyakit kulit yang ditandai dengan kulit mengering, kemerahan, dan gatal bersisik. Kedua ada jerawat, merupakan gangguan kronis pada kelenjar keringat. Yang ketiga ada kudis, penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi caplak atau tungau. Yang keempat ada skabies, penyakit ini disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil, Sarcoptes scabies, dan dapat menular. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Kelainan dan penyakit pada hati, penyakit kuning disebabkan karena tersumbatnya saluran ampadu di hati. Yang kedua ada batu ampadu disebabkan karena adanya pengendapan kolesterol pada saluran ampadu dan dapat mengakibatkan penyumbatan pada saluran ampadu. Yang ketiga ada sirosis hati disebabkan karena banyaknya jaringan ikat pada hati, dapat juga dikarenakan virus, hepatitis B dan C yang berkelanjutan. Kanker hati disebabkan berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Ada kelainan dan penyakit pada ginjal. Batu ginjal terbentuknya kristal pada urin karena pengendapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Kedua, albuminuria, yaitu adanya albumin dan protein lain dalam urin. Yang ketiga ada nefritis, kerusakan pada glomerulus akibat infeksi kuman. Yang keempat ada poliuria, urin yang dikeluarkan oleh tubuh amat banyak dan encer. Ada oligouria, urin yang dihasilkan sangat sedikit karena kerusakan ginjal. Dan yang terakhir ada hematuria, kondisi di mana urin mengandung sel-sel darah merah. Hal ini disebabkan karena iritasi atau radang pada sel-sel ginjal. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.